Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya baik Dewi Sulastri, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama Ibu Guru hebat, Bu Nur Aini, guru kelas 4 di SDN Boga, Kecamatan Krayan. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan mengobservasi jalannya pembelajaran di kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas ya Bu. Adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu akan lakukan di dalam kelas. Dan mengapa hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, agar kegiatan pembelajaran Ibu bisa lebih berkualitas dan memberikan pembelajaran yang baik kepada siswa, serta Ibu bisa lebih tampil percaya diri dalam pembelajaran. Baik Ibu, apakah sudah siap? Insyaallah. Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan atau akan tanyakan kepada Ibu. Yang pertama ini terkait mengenai tujuan pembelajarannya. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang akan Ibu inginkan atau capai pada pembelajaran ini? Tujuan pembelajaran di sini saya akan mengajar IPAS dengan tema Aku dan Kebutuhanku. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dan tujuan yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Baik Bu, jadi pembelajarannya adalah pembelajaran IPAS ya, terus dengan materi kebutuhanku ya. Dan tujuan pembelajarannya yang seperti Ibu katakan tadi ada dua Bu ya. Nah kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin saya observasi itu yang mana Bu? Area pengembangan itu ada dua, ada kompetensi dan kemampuan. Yang kompetensi, pengetahuan siswa di mana siswa diharapkan dapat memahami tentang kebutuhan dasar manusia dan dapat mengidentifikasi yang mana merupakan kebutuhan dan keinginan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua, pengembangan kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok dan aktif dalam berdiskusi. Berarti area pengembangannya ada dua Bu ya? Ya, tentang pengetahuan peserta didik, kemudian tentang keaktifannya berdiskusi, serta pada saat presentasi. Nah, kemudian selanjutnya seperti apa nih strategi pembelajaran atau model pembelajaran yang ingin Ibu gunakan pada saat pembelajaran? Strateginya menerapkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, menggunakan media pembelajaran yang berinovatif seperti video pembelajaran, contoh gambar benda-benda kebutuhan, baik itu yang sekunder, primer, dan tersier. Menerapkan kolaborasi peserta didik melalui diskusi kelompok agar peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran dan mudah memahami materi. Nah, saya menggunakan model pembelajaran PBL, Process Based Learning, dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Berarti nanti di sana itu Ibu akan menerapkan model pembelajaran yang problem based learning ya. Kemudian ada metode diskusinya, metode ceramah, kemudian tanya jawab dan presentasi. Nah, lalu Ibu juga menggunakan media seperti video dan contoh gambar kebutuhan. Baik Bu. Nah, kira-kira nih Bu, kapan ini Ibu akan melakukan pembelajaran di dalam kelas? Besok pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 pada jam pertama di kelas 4. Berarti hari Rabu jam pertama di kelas 4 ya. Nah pada hari itu saya akan ke kelas Ibu untuk melakukan kegiatan observasi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Nah nanti setelah
sebelum melakukan kegiatan observasi ini atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir ya Bu ya dengan Ibu, yaitu percakapan pasca observasi ya Bu. Nah, nanti waktu pelaksanaannya itu saya akan didampingi oleh pengajar praktik Bu. Bagaimana Bu? Salah siap. Sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa nih yang Bu Guru dapatkan dari percakapan kita hari ini? Mempersiapkan diri lebih matang lagi dan anak-anak bisa lebih semangat Agar dan tercapai tujuan pembelajaran. Baik, Bu. Terima kasih Bu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di kegiatan pra-observasi ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi dan pasca observasi ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ada yang sudah masuk hari ini? Ibu absen dulu ya. Naima. Nada. Naili. Ibu Hafiz. Najdi. Sebelum kita mulai pembelajaran, pimpin temannya berdoa dulu. Absen. Sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang keberagaman budaya bab 6. Pernah masih ingat apa saja contoh keberagaman budaya? Coba. Rumah adat, makanan khas, senjata tradisional, kesenian daerah, bahasa daerah. Terus, selanjutnya kegiatan pembelajaran kita hari ini pertama Ibu akan menjelaskan pembelajaran kita
kita, yaitu setelah kalian nanti menonton video pembelajaran, kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia. Selanjutnya, setelah kalian menonton video, terus selanjutnya kalian berdiskusi bersama kelompok kalian, bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Setelah kalian berdiskusi, kalian dapat mengidentifikasi perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Sebelum kita mulai pembelajaran, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Tepuk simbol Pancasila. Bintang, rantai, warna dingin, kepala banteng, badan kapas. Selanjutnya, sekarang kita mau belajar apa saja kebutuhan kita, apa saja yang kalian butuhkan untuk belajar. Pensel, ini, rok, penghapus. Ini tadi buku, untuk apa buku nak? Menulis. Tadi pensel, untuk apa pensel? Menulis. Penghapus, untuk menghapus. Rok tadi, untuk apa? Untuk menajamkan pensil. Kalau kita manusia, kita membutuhkan apa? Untuk kelangsungan hidup, makanan, apa lagi? Baju. Nah, terus contoh nih, ibu bawa gambar. Ini gambar apa ini? 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 Ini batu pakaian. Ini? Apakah kalian semua membutuhkan ini? Apa yang terjadi jika kita tidak mendapatkan yang semuanya ini? Misal makanan, apa yang akan terjadi? Lama-lama akan mati. Kelaparan dulu baru mati. Jadi, menurut kalian apa kebutuhan itu? Bisa. Kalau menjelaskan kebutuhan adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup. Sekarang kalian akan simak video pembelajaran tentang aku dan kebutuhanku. Keluarkan buku kalian untuk mencatat, nanti pas kalian menyaksikan video apa yang mungkin dicatat supaya bisa menjawab pertanyaan. Kamu apa Bani? Wajahmu pucat sekali. Aku minta sahabatnya. Halo anak-anak, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti kami? Ketika kalian merasa lapar, kira-kira apa yang kalian butuhkan ya? Iya, makanan. Bagaimana mendapatkan semua yang kita, tapi aku dan kebutuhanku. Anak-anak, setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan. Misalnya, kebutuhan paling mendasar adalah makanan dan tempat tinggal. Namun, setiap orang juga memiliki kebutuhan lainnya yang berbeda-beda. Lalu, apa saja kebutuhan manusia? Mengapa manusia memiliki kebutuhan? Dan apa kebutuhan dan keinginan manusia? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mari simak video ini sampai selesai. Anak-anak, di awal video tadi sudah dikatakan bahwa ketika kita merasa lapar, kita akan membutuhkan makanan. Nah, kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar, lalu minum untuk menghilangkan rasa haus. Ini dinamakan dengan kebutuhan.
Lalu, apakah kebutuhan manusia hanya makan dan minum? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Anak-anak, pada dasarnya kebutuhan manusia ada 3. Kebutuhan manusia menurut kepentingan atau intensitas kegunaannya adalah yang pertama, kebutuhan primer, lalu yang kedua, kebutuhan sekunder, dan yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya, rumah, makanan, dan pakaian. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda kebutuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi. Contohnya seperti handphone, komputer, televisi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan usaha untuk menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis, atau gengsi. Biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan yang mewah. Contoh kebutuhan tersier adalah mobil, berlian, hiburan, dan lain-lain. Anak-anak, kebutuhan tergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Contohnya, kamera akan menjadi sebuah kebutuhan primer untuk seorang fotografer. Namun, bagi orang lain, bisa jadi kamera menjadi kebutuhan sekunder atau bahkan tersier. Maka dari itu, tahukah kalian mengetahui kebutuhan pribadi dan menggolongkannya ke dalam 3 kelompok kebutuhan itu cukup penting loh untuk dilakukan. Tujuannya agar kita mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan, kemudian memisahkan antara kebutuhan utama, sampingan, atau hanya sekedar keinginan. Nah, anak-anak, dari paparan singkat tadi dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Selain itu, manusia memiliki kebutuhan juga sebagai bentuk cara untuk bertahan hidup. Kebutuhan manusia muncul karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kebutuhan manusia juga terjadi karena keinginan manusia yang harus dipenuhi untuk kepuasan rohani dan jasmani. Yang terakhir, apa sih hubungan kebutuhan dengan keinginan manusia? Kebutuhan wajib kita penuhi, sedangkan keinginan tidak bersifat wajib. Nah, sekian untuk materi hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Dari kalian langsung menyaksikan video tadi, apa saja isi video tadi? Siapa bisa menjawab? Apa isi dari video yang kalian tonton? Kebutuhan manusia bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Terus, sekali kanan yang bisa. Apa contoh kebutuhan primer? Terus jelaskan. Kebutuhan manusia ada 3 jenisnya, yaitu kebutuhan pokok atau primer. Artinya kebutuhan itu harus ada. Contoh makanan, pakaian, dan tempat tinggal atau rumah. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contoh, ada lemari, buku, bolpen, sepeda, magicom, setrika. Itu adalah contoh dari kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan tersier.
Kebutuhan tersier yaitu kebutuhan setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier ini disebut dengan kebutuhan barang mewah. Contoh mobil, rumah mewah, HP, laptop, emas, berlian. Selanjutnya apa kaitannya antara kebutuhan dan keinginan sekarang? Dari video tadi. Ada yang bisa? Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang diinginkan. Itu untuk gengsi atau harga diri, menaikkan harga diri kalau keinginan. Yang kita benar-benar inginkan, tapi untuk saat ini kan belum bisa kita capai. Itulah keinginan. Selanjutnya, ada yang kalian tanyakan? Sudah bisa dimengerti? Ibu punya kartu-kartu kebutuhan di sini. Disebutkan sama teman kelompok kalian. Sudah sama yang baik ya. Sesuai gimana kebutuhan sama keinginan. Ada sama ya baik. Begini kan aja dulu nanti dikasih lem. Harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang mengelompokkan dari jenis kebutuhan. Perkenalkan, nama saya Prati Indiani. Perkenalkan, nama saya Nurul Nistani. Kebutuhan kita adalah makanan, tempat tinggal, setrika, minuman, dan pakaian. Sedangkan keinginan kita adalah rumah besar, mobil, HP, berlian, dan kulkas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terakhir kelompok 4.
kalian sudah bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan manusia tadi kan dibagi menjadi berapa tadi? 3. Kebutuhan gimana kebutuhan primer itu apa saja contohnya? Sekarang apa saja contoh kebutuhan sekunder? Kulkas, harusnya mobil kebutuhan tersier dengan barang mewah. Yang ketiga, kebutuhan tersier yaitu kebutuhan barang-barang mewah. Kebutuhan tersier itu kita penuhi setelah kebutuhan pokok atau primer terpenuhi sama sekunder. Contoh, rumah mewah. Ada di sini yang sudah punya rumah mewah? Ada lagi mobil. Ada yang punya mobil di sini? Mana belum? Insya Allah besok kalau kalian sudah besar, kalian bisa bekerja, insya Allah bisa tercapai. Itu kan masuk keinginan. Nah, yang kita inginkan itu namanya keinginan. Sedangkan kebutuhan itu segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup. Kalau tidak ada makanan, kita bisa mati. Lama-lama kalau kita tidak makan dan minum, kita bisa mati. Nah, itu disebut kebutuhan, sesuatu yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup. Sedangkan keinginan itu tentang gengsi atau harga diri yang ingin kita punya. Itulah keinginan. Tapi untuk saat ini kita belum bisa memenuhinya kan karena kalian masih kecil. Apa yang akan kita lakukan kalau kalian sudah besar nanti supaya terpenuhi keinginannya? Kerja. Untuk mendapat pekerjaan kita harus belajar dari sekarang. Kita belajar yang rajin, yang giat supaya nanti bisa mendapat atau memperoleh pekerjaan yang layak supaya nanti keinginan kalian bisa tercapai. Nah, ini itu akan membagikan proses untuk penilaian kalian masing-masing. Yang tadi kan maksudnya nilai kelompok diskusi, sekarang untuk nilai kalian masing-masing sampai mana, sejauh mana pemahaman kalian tentang kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dijelaskan dulu sebelum dibagi. Di sini ada gambar mobil seperti itu. Apakah ini masuk ke kebutuhan primer, sekunder, atau tersier? Tulis di bawahnya ya. Untuk penilaian kalian, untuk proses kalian. Ini tidak boleh diskusi kalau yang ini. Kumpulkan dulu hasil diskusi kalian. Mana kelompok 1? Ya, di kolom bawahnya ditulis ini termasuk contoh kebutuhan apa. Belum. Ini termasuk kebutuhan apa? Ini tersier di bawah, bisa sekunder, sekunder. Sudah semua? Kita sama-sama menjawab sekarang. Ini yang pertama mobil. Siapa bisa jawab? Mobil. Kebutuhan masuk dalam kebutuhan apa? Tersier. Bagus. Sekarang Mediko. Angkat tangannya lah. Angkat tangannya. Ayolah. Boleh. Rumah.
yang berminat? Ada lembar referensi untuk terhadap guru juga. Apakah guru menjelaskan materi dengan baik? Media gambar yang ditampilkan bagaimana? Kalian kasih tanda rukun ya, tenang. Sudah semua? Tadi jenis kebutuhan manusia ada 3 kan? Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Dan juga tergantung skala prioritas. Nah, jika misal seorang akan bukit, jika misal seorang fotografer, apa kebutuhannya? Kamera. Kalau bukan jahit, apa kebutuhannya? Mesin jahit. Kalau nelayan, apa kebutuhannya? Apa yang dibutuhkan seorang nelayan? Ini kebutuhan menurut skala prioritas. Atau tergantung kepentingannya yang tadi ada di video. Seorang fotografer kebutuhannya adalah sebuah kamera. Belum tentu yang lain juga membutuhkan kamera kan? Misal tukangnya apakah dia butuh kamera? Tergantung kebutuhannya. Misal tukangnya dia butuh mesin jahit. Bagaimana kira-kira kegiatan pelajaran kita hari ini? Kalian ada yang kalian belum paham? Sudah paham semuanya? Sudah. Kegiatan kita hari ini. Jadi kedepannya kalian belajar dengan rajin, belajar dengan giat, supaya kalian bisa memenuhi keinginan kalian untuk masa depan. Tugas kalian sebagai pelajar adalah belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita atau keinginan yang kalian tulis tadi. Tadi ada yang ingin punya mobil, rumah mewah. Jadi kita harus bagaimana caranya untuk mendapatkan keinginan kita? Belajar dengan rajin. Untuk menutup pelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama ya. Pimpin temannya untuk berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk kalian. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayi Dewi Sulastri, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lombok Tengah. Pada hari ini kembali lagi saya bersama Bu Nur Aini, Ibu Guru Hebat di SDN Boga, Kecamatan Peraya, yang pada kesempatan hari ini beliau sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya.
Baik Bu, di percakapan pasca observasi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Apakah Ibu sudah siap? Insyaallah. Untuk pertanyaan pertama Bu, kira-kira nih bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin? Perasaan saya awalnya saya agak tegang, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah semuanya lancar ya Bu ya. Alhamdulillah. Lalu kemudian bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas kemarin itu waktu observasi, lalu kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam kelas kemarin? Pertama, area pengetahuan. Siswa mengelompokkan jenis-jenis kebutuhan manusia seperti kebutuhan sekunder, tersier, primer, beserta contohnya. Kemudian untuk keaktifan berdiskusi, peserta didik sudah terlibat aktif dan percaya diri ketika melakukan presentasi. Kemudian untuk langkah-langkah atau tahapan yang saya lakukan yaitu membuat modul ajar, menyiapkan media pembelajaran seperti video dan gambar kebutuhan, lalu menggunakan model dan metode pembelajaran yang tepat. Baik Bu, berarti area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu sudah sesuai ya Bu ya, di mana areanya yang tadi disebutkan itu seperti area pengetahuan murid, sudah mengetahui yang mana kebutuhan, jenis-jenis kebutuhannya, lalu kemudian dari diskusi dan kemudian presentasinya sudah sesuai, dan kemudian Ibu sudah melakukan langkah-langkah pembelajaran dengan membuat RPP, kemudian menyiapkan media pembelajaran seperti video dan gambar. Nah, menurut Ibu sudah sejauh mana area pengembangan yang seperti Ibu sampaikan tadi Bu, apakah sudah berhasil atau tidak? Menurut saya area pengembangan yang saya kembangkan sudah baik meskipun ada kekurangannya. Nah, kalau menurut Ibu dari yang sudah Ibu lakukan itu apa sih kekurangannya atau mungkin kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran di kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi seperti ada beberapa siswa yang masih tidak ingin terlibat saat berdiskusi. Berarti ada siswanya yang tidak terlibat ya Bu ya. Nah, kira-kira nih menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Mungkin dalam pembagian kelompoknya saya masih kurang tepat. Misalnya seperti mengelompokkan mereka berdasarkan minat atau bakat dan atau mungkin berdasarkan gaya belajar mereka, sehingga mereka akan merasa lebih nyaman. Berarti ini termasuk rencana kedepannya ya Bu ya, Ibu akan mengadakan atau mengelompokkan mereka berdasarkan minatnya, berdasarkan bakatnya, dan juga berdasarkan gaya belajar mereka supaya mereka terlihat aktif dalam berdiskusi ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, kapan rencananya Ibu akan merealisasikan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi Bu? Insyaallah untuk rencana yang saya katakan tadi saya akan melaksanakan secepatnya Bu. Insyaallah. Baik Bu, saya tunggu ya Bu ya, bagaimana perkembangannya dari rencana Ibu. Mudah-mudahan Bu ya apa yang direncanakan ini bisa terrealisasi ya Bu ya. Proses pembelajarannya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya Bu ya. Baik Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga kegiatan kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita bersama, menjadikan kita sebagai guru yang lebih baik lagi dalam pembelajaran, lebih kreatif, lebih aktif, dan terutama berpihak kepada murid. Dan semoga kita bisa menjadi guru yang menuntun peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Cukup sekian percakapan pasca observasi hari ini Bu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.